Selamat siang Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita akan merenungkan sebuah firman Tuhan. Mari kita sebelumnya berdoa. Tuhan, kami bersyukur pada siang hari ini kami bisa ada di rumah kami masing-masing. Kami bisa berkumpul dengan keluarga kami dalam keadaan yang baik. Biarlah sebentar firman Tuhan yang boleh kami renungkan menjadi kekuatan, menjadi penolong di dalam hidup kami hari demi hari. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan siang hari ini saya bacakan di dalam Lukas 5 ayatnya yang keempat. Lukas 5 ayat 4. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Bapak Ibu Saudara, pada dasarnya manusia tidak terlahir dengan kebiasaan, tapi kitalah yang membentuk kebiasaan-kebiasaan kita. Karena kebiasaan adalah perilaku yang dilakukan secara rutin tanpa perlu direncanakan lagi. Dan hampir 50% kehidupan kita ini digerakkan oleh kebiasaan-kebiasaan kita dan kita melakukannya secara otomatis. Maka dari itu bukanlah hal yang mudah ketika kita harus mengubah kebiasaan-kebiasaan kita. Ibarat kita biasa menulis menggunakan tangan kanan dan harus mengubah dengan tangan kiri. Tentu bukan hal yang mudah. Dan kita sadar bahwa wabah COVID-19 memaksa kita untuk mengubah kebiasaan-kebiasaan kita. Kita yang terbiasa beribadah di gereja, kini kita harus beribadah di rumah kita masing-masing. Kita yang tadinya jarang berkumpul dengan keluarga, kini kita harus sering berkumpul dengan keluarga di rumah kita. Kita yang tadinya mungkin jarang berolahraga, kini kita harus rajin berolahraga dan menjaga kesehatan. Kita yang tadinya mungkin tidak peduli dengan makanan apa yang kita makan, kini kita harus concern dengan apa yang kita makan dan sebagainya. Untuk perubahan ini, saudara-saudara, bukanlah hal yang mudah. Perubahan yang mungkin bagi sebagian orang berat, perubahan yang mungkin membawa kita pada banyak keluhan, bersungut-sungut dan sebagainya. Dan memang saudara-saudara, inilah kecenderungan kita. Manusia akan cenderung defensif, manusia akan cenderung menolak ketika ada kebiasaan baru yang harus menggantikan kebiasaan lamanya. Saudara, inilah juga yang terjadi ketika Tuhan Yesus berkunjung ke pantai Danau Genesaret dan bertemu dengan Petrus. Yesus melihat bahwa pada waktu itu Petrus tidak berhasil menangkap ikan pada malam hari. Tidak seekor ikan pun ditangkap oleh Petrus. Karena itu pada waktu siangnya Yesus bertemu dengan Petrus dan Yesus berkata, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Mendengar permintaan Yesus, Petrus tertegun. Bagaimana mungkin Yesus meminta dia untuk menebarkan jala dan menangkap ikan pada siang hari? Sebagai seorang nelayan yang profesional, sebagai seorang nelayan kawakan, Petrus tentu tahu bahwa menangkap ikan waktu yang paling baik jelas adalah pada waktu malam hari, bukan siang hari. Secara logika, apa yang diminta oleh Yesus tidak masuk akal. Mengubah kebiasaan Petrus, mengubah apa yang biasa dia lakukan ketika dia menangkap dan menjala ikan. Terus saudara, apa yang terjadi setelah itu? Di dalam kegalauannya Petrus menjawab Yesus, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Apa yang terjadi kemudian, saudara? Injil Lukas bercerita, mereka menangkap sejumlah besar ikan hingga jala mereka mulai goyang. Petrus tidak pernah membayangkan bahwa apa yang dilakukan itu meski di luar kebiasaannya mendatangkan berkat Tuhan yang luar biasa. Ada rencana Tuhan di balik apa yang dilakukan Petrus. Meski dia melakukannya di luar kebiasaannya, tapi dia mau taat dan mendengarkan apa yang diminta oleh Yesus. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mungkin mengubah kebiasaan bukan hal yang mudah seperti saya katakan tadi. Khususnya di dalam masa-masa kini, kita harus beribadah di rumah kita masing-masing. Kita tidak bisa berkumpul di gereja seperti biasanya. Tapi mari saudara kita lihat dari kisah Injil ini.
ketika kita mau taat, ketika kita mau sungguh-sungguh mendengarkan Dia. Meski harus mengubah kebiasaan kita, saudara-saudara. Mungkin ada berkat Tuhan yang sudah Tuhan siapkan. Mungkin ada rencana-rencana Tuhan ke depan yang sudah Tuhan siapkan buat kita. Asalkan kita mau taat dan sungguh mau mendengarkan suaranya. Jadi mari Bapak Ibu sekalian, jangan mengeluh, jangan bersungut-sungut ketika kita harus sementara ini beribadah di rumah kita masing-masing. Kita harus mengubah banyak kebiasaan-kebiasaan kita selama ini. Lakukan itu dengan baik, dengan sukacita. Percayalah saudara-saudara bahwa semua akan berakhir pada waktunya, karena Tuhan tidak pernah tinggal diam. Tuhan akan terus menuntun menyertai kita dimanapun kita berada. Jadi selamat memasuki Minggu Prapaskah yang terakhir atau Minggu Palmarum, dan biarlah kita juga boleh menyongsong Jumat Agung dan Paskah dengan kesiapan hati kita masing-masing, dan kita akan bersama-sama keluarga kita merayakan Paskah di rumah kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu siang hari ini. Biarlah kiranya firman-Mu ini boleh menolong kami, mengingatkan kami, untuk kami terus mau tetap ada di dalam ketaatan dan kesetiaan pada Tuhan. Berkati keluarga kami, berkati kami semua ya Bapa. Biarlah dengan kekuatan yang Tuhan berikan, kami boleh menjalani hari-hari kami dengan baik. Berkati ya Tuhan setiap upaya pemerintah, upaya orang-orang yang bekerja keras. Biarlah mereka boleh mengatasi situasi-situasi yang tidak mudah ini, dan juga biarlah penyebaran virus ini tidak terus berkelanjutan. Tapi semua boleh berakhir dengan baik, bahkan juga korban-korban yang sudah mengidap positif virus COVID. Tuhan juga berikan kekuatan, Tuhan berkati pengobatan-pengobatan mereka, sehingga mereka boleh sembuh, mereka boleh kembali beraktivitas dengan baik. Terima kasih Bapa, inilah doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.